Gak nyangka banget sih teman-teman, kalau Aqua itu bisa memerankan sebuah peran untuk menjadi cowok ganteng gitu di reality show. Memang karena kebiasaan Aqua yang bernada pendiam dan dingin itu sudah melekat pada kita penonton ya teman-teman. Namun ketika melihat dia acting kayak anak ABG pada umurnya, berasa kayak wow gimana gitu. Makanya, mari kita tonton pembahasan mengenai Oshinoko episode kelima. Pada awal cerita, Ruby yang sudah diberikan sebuah pilihan untuk mengajak Kana dalam pembuatan grup idol baru, ada langsung memata-matai Kana di kehidupan sekolahnya dan melihat perilaku dan cara berpikir untuk melihat perilaku dan cara dia berbicara dengan orang lain seperti apa. Tentu hal ini dia lakukan karena masih merasa curiga dengan Kana yang sifatnya itu belum berubah seperti yang terjadi di masa kecil mereka. Tapi dia tidak memungkiri bahwa Kana itu sudah berubah menjadi cewek nyentrik ya teman-teman, atau cewek cantik lah sebutannya. Aku yang melihat Ruby ada langsung mengatakan bahwa bagaimana jika Ruby langsung saja ngobrol dengan Kana untuk mengajaknya langsung dalam proyek terbaru mereka. Namun hal itu agak kurang disukai oleh Ruby karena histori antara mereka berdua yang membuat Ruby enggan untuk ngobrol dengan Kana. Tentu saja Aqua langsung membantu Ruby dan mengirimkan pesan ke Kana untuk mengajaknya berbicara karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan dengan Kana. Dengan pesan seperti itu saja, langsung membuat Kana itu salting seharian karena dia berpikir dengan apa yang ingin Aqua bicarakan berdua saja. Namun sayangnya, ketika dia sampai ke tempat janjian mereka, Kana langsung dipertemukan dengan Ruby dan dia pun langsung berubah mukanya yang dari tersipu malu berubah dengan muka komik ngeselin gitu ya teman-teman. Saat Kana diberitahukan Aqua bahwa pembicaraan penting yang ingin ia lakukan itu adalah pembicaraan penting antara Ruby dan Kana saja, langsung saja nih hal itu membuat dirinya berubah total dan berlagak seperti tidak memperdulikan si Ruby sama sekali. Ya ibaratnya gregetan campur jengkel gitulah ya. Tentu perilaku Kana membuat Ruby itu agak gregetan dan mulai ngambek ke Aqua karena dia masih merasa tidak cocok dengan Kana dalam segi pembicaraan. Apalagi Ruby itu kan punya ego yang cukup tinggi ya teman-teman, jadi ya gengsi juga tinggi. Meskipun begitu, Aqua yang sudah mengenal sifat Ruby langsung menyuruhnya untuk tidak egois dan mulai berbicara dengan Kana, meskipun dia tidak suka sekalipun. Dalam omongan Ruby, dia terlihat tidak niat juga sih untuk mengajak Kana bergabung dengan grup idolnya. Namun untung saja, langsung dibicarakan olehnya untuk mengajak Kana masuk dalam agensi Ichigo Pro untuk membentuk grup idol baru bersama dengan dirinya. Tentu saja ketika mendengar hal itu, Kana langsung mulai berpikir dengan pro kontra menjadi idol sekarang ini. Dalam pemikiran logis, memang menjadi idol itu seperti bermain di atas benang. Saat kamu tinggi, kamu sukses, tetapi kamu sudah jatuh ke dasar jurang yang tidak bisa naik lagi. Apalagi sekarang Kana ini masih menjadi aktor yang mulai melambung. Jadi sangat berbahaya untuk dirinya di saat yang tidak pasti saat ini. Tetapi tanpa Kana sadari, dia melihat sosok Ai dalam diri Ruby yang membuat mereka mungkin bisa menggapai kesuksesan ketika menjadi idol bersama-sama. Walaupun Kana sendiri masih kurang yakin dengan penampilannya yang diri dia sendiri anggap masih kurang menarik. Saat Kana ingin menolak pertawaran Ruby, dia pun langsung disamperin oleh Aqua yang sedang berlutut sambil memohon kepada Kana untuk menerima permintaan si Ruby. Pastinya ya teman-teman, si Kana ini kan punya feeling sama Aqua. Sudah tentu saat Aqua berlutut inilah muka Kana langsung tersipu malu. Sampai-sampai tanpa dia sadari, dia sudah menandatangani surat kontrak dan sudah sampai di kantor Ichigo Pro-nya. Aqua memang cukup dipandang agak dark sama si manajer karena perilakunya cukup membahayakan dirinya sendiri untuk kedepannya. Namun Aqua yang berkata bahwa dia jujur kok ketika mengatakan semua gombalan-gombalan yang dikatakan ke Kana. Tapi ya aura hitam Aqua itu agak kelihatan sedikit ya teman-teman, walaupun tidak digambarkan. Kana yang terlihat agak tertekan ada langsung mempertanyakan mengenai agensinya sekarang ini, yang dimana dia mungkin bisa mempelajari hal baru dan langsung saja menanyakan mengenai pekerjaan baru Aqua. Hal itu sontak membuat Ruby langsung saja memberikan informasi mengenai pekerjaan baru Aqua, yaitu dia mengikuti reality show acara kencan anak muda yang cukup membuat Kana dan Ruby teriak histeris dengan perubahan yang terjadi pada Aqua pada sifatnya yang berubah 180 derajat Fahrenheit kutub utara. Ternyata dalam acara itu banyak sekali aktor-aktor dari berbagai kalangan seperti model, penyanyi, pemain film, dan YouTuber sekalipun. Dalam acara tersebut, Aqua pastinya kan harus mengikuti alur yang akan dia lakukan untuk membuat acaranya berhasil. Makanya, Aqua harus menunjukkan ekspresi senang dan semangat ketika sedang syuting.
Walaupun hal itu cukup membuat Ruby dan Kana yang menontonnya ada berasa iri dan gregetan dengan perilakunya yang tidak mencerminkan Aqua sama sekali. Jika dilihat dari sisi pandang mereka yang selalu ngeliatin Aqua itu bersuara dingin dan gelap gitu. Tapi memang Ruby dan Kana yang menonton acara tersebut jadi memiliki bonding yang cukup dalam ya teman-teman. Karena mereka berdua setuju untuk kesal bersama ketika melihat gaya Aqua yang terlihat seperti muka-muka munafik gitu. Namun hal ini memang wajar ya, karena di dunia industri hiburan itu dituntut untuk memisahkan ego atau sifat asli sesuai dengan tuntutan pekerjaan di area syuting. Nah, saat sedang masuk ke area syuting yang sedang dilakukan oleh Aqua yang sedang bermuka dua sekarang ini, di mana kita bisa melihat keadaan batin Aqua yang cukup sengsara dengan apa yang dia lakukan. Tapi semua itu dia lakukan memang dikarenakan perjanjian dirinya dengan produser untuk bisa mendapatkan informasi mengenai hubungan asmara Ai terdahulu dan menyelesaikan tujuannya untuk mencari siapa ayah kandung mereka. Proses syuting reality show memang tidak menggunakan skrip maupun arahan dari sutradara, dan mereka itu dibebaskan untuk saling berbicara satu sama lain dengan santai, namun masih harus berfokus dengan kamera di hadapan mereka. Tentu yang membuat acaranya bagus adalah para pemain yang berinisiatif untuk menanyakan arah ke sutradara supaya bisa bertindak sesuai dengan keinginan ketua syuting tersebut ya teman-teman. Karena memang kelihatan bebas, tapi kita harus bisa mengikuti alur yang ada, jadi tidak boleh sembarangan. Aqua pun ada sempat ngobrol dengan perempuan yang bernama Sumi Yuki yang kelihatannya agak mencurigakan ya teman-teman untuk saya pribadi, karena dia terlihat cukup punya banyak muka ketika berbicara dengan Aqua. Apalagi dia cukup bisa menggoda Aqua yang memang tipenya pendiam dengan memaparkan cerita romantis kepada Aqua yang membuatnya kaget, sampai-sampai Aqua tidak sadar kalau mereka sedang direkam. Hal itu cukup gila ya teman-teman, karena cewek ini sepertinya masih menyembunyikan banyak hal juga. Setelah sampai di rumah, Aqua yang dilabrak sama Ruby untuk memilih pasangan dalam acara reality show itu, ada juga memilih untuk Aqua itu bisa berpasangan dengan Yuki. Dan hal itu membuat Aqua sepertinya mengerti dengan sifat dari Yuki itu pintar dalam menyembunyikan sesuatu. Ketika di sekolah, Ruby pun yang melihat teman-temannya memiliki pekerjaan ada ikut iri ketika sedang di kantor, di mana dia disarankan oleh Kana untuk belajar supaya bisa berjaga-jaga jika pekerjaan idol mereka gagal di masa depan nanti. Kana pun bersikukuh jika tidak ada jejak rekaman, mana mungkin grup mereka bisa dikenali oleh banyak orang. Makanya, sang manajer langsung memberikan jalan untuk mereka dalam membuat konten yang menarik untuk menarik perhatian dari orang-orang atau masyarakat di media online. Namun sayangnya kan, karena yang masih skeptis dengan pekerjaan YouTube, ada menghitung persentase subscriber fans Ruby dan Kana, jika disatukan itu pun tidak akan bisa mencapai 10.000 subscriber dalam situs media online tersebut. Makanya, hal itu membuat manajer memanggil salah satu talent agency mereka yang sudah sukses, yaitu adalah Paeon, atau dibaca Paeon, seorang YouTuber fitness yang memakai topeng kepala bulat ayam. Memang penampilannya kayak orang mesum ya teman-teman, tapi jangan diremehkan. Ini penghasilan cowok mesum, ini bisa sampai 100 juta per bulan. Apalagi yang nonton videonya itu dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Jadi memang penontonnya itu bukan main besar ya teman-teman. Sampai-sampai itu membuat Kana yang awalnya itu skeptis langsung tunduk ketika mendengar penghasilan dari si Paeon ini. Setelah tahu bahwa si cowok ayam ini pintar dan memiliki pengalaman yang banyak, dia pun langsung mengajak Ruby dan Kana melakukan kolaborasi di channel YouTube-nya, sambil nanti memperkenalkan grup idol mereka. Cowok ayam ini memang memiliki channel kesehatan, yang membuat Kana dan Ruby itu harus mengikuti gerakan olahraga yang terlihat simple namun dengan durasi yang lama. Jadi membuat Kana mulai kesakitan karena tidak pernah berolahraga. Tetapi Ruby yang mulai letih juga tidak menyerah begitu saja. Apalagi pas selesai olahraga dan si cowok ada mulai memperkenalkan Ruby dan Kana. Tentu, Ruby langsung berlaga imut di depan kamera, namun berbeda dengan Kana yang ngomong sambil ngos-ngosan. Dengan selesainya proses syuting mereka, si cowok ayam ini cukup menyukai kinerja Ruby dan Kana yang dari awal sampai selesai mengikuti gerakan olahraga yang dilakukan dengan sempurna. Makanya, proses pembuatan videonya jadi cukup berhasil ya di sini. Dalam pandangan si cowok ayam, memang terlihat orang yang melihat videonya nanti akan senang ketika melihat grup idol mereka. Namun dia pun ada menanyakan kira-kira nama grup idolnya apa. Lalu Ruby langsung saja menjawab bahwa nama grup idol mereka adalah Bikomachi. Sebuah nama idol yang cukup aneh sebenarnya teman-teman, tapi mungkin bisa berhasil di masa depan nanti. Mantap!
Oke, itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like, subscribe, dan bantu share videonya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi teman-teman.